Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Di video kali ini Ibu akan membahas terkait dengan persiapan UH laju reaksi. Sebelum kita ke latihan soal, kita akan mereview kembali terkait materi laju reaksi, di mana satuan dari laju reaksi itu sendiri adalah molar per second. Molar itu dari kata molaritas, di mana molaritas itu sendiri satuannya adalah mol per liter. Nah, karena di sini satuan laju reaksi adalah molar per secondnya itu kan bisa dinaikkan sehingga bisa juga diubah menjadi molar kali second pangkat minus 1. Di sini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, jika diminta menghitung atau mencari konsentrasi, karena ini laju reaksi, konsentrasi yang dipakainya adalah molaritas, dia disimbolkan oleh huruf M kapital. Nah, untuk mencari molaritas ada 3 cara. Cara yang pertama bisa dengan cara molaritas sama dengan N dibagi V, di mana N-nya itu sendiri adalah mol, V-nya itu adalah volume dalam bentuk liter. Nah, kan kalau N per V itu lebih simpel ya. Kalau mau dijabarin, N per V itu yaitu molaritas sama dengan gram dibagi ml dikali 1000 dibagi V dalam bentuk mili. Gramnya itu adalah massa zat terlarut. Nah, pakainya yang mana nih antara N per V atau gram per ml dikali 1000 per V? Balik lagi ke data soal yang tersedia. Kemudian untuk mencari molaritas yang kedua bisa dengan cara molaritas sama dengan persentase dikali rho dikali 10 dibagi ml. Rho-nya itu sendiri adalah massa jenis. Kemudian yang ketiga adalah pakai rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, untuk rumus ini dilakukan untuk pengenceran. Kemudian, catatan yang kedua adalah persamaan laju reaksi, di mana persamaan laju reaksi itu sendiri disimbolkan oleh huruf V. Nah, sebelum ke persamaan laju reaksi, di sini ada persamaan kimia di mana A ditambah B menjadi C. Senyawa yang berada di sebelah kiri tanda anak panah, nih yang si tanda anak panah ini, sebelah kirinya kan berarti ada A sama B ya. Nah, si A sama B itu adalah reaktan. Sedangkan senyawa yang berada di sebelah kanan tanda anak panah itu disebutnya sebagai produk. Nah, kalau persamaan laju reaksinya gimana? Maka persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali reaktannya ada apa aja. Nah, di contoh ini kan reaktannya ada A ya. Berarti dikali konsentrasi A dipangkatin X, X-nya itu adalah order, dikali konsentrasi B dipangkatin Y, Y-nya order. Jadi untuk konsentrasinya lihat lagi ke reaktan. Kalau di reaktannya ada 2 senyawa, di sini contohnya kayak A sama B, berarti ditulis keduanya. Kalau misalnya ada 3 senyawa, tulis juga 3 senyawanya. Nah, K-nya itu adalah tetapan di mana nilai atau satuan dari tetapan itu sendiri berbeda tergantung dari order totalnya. Oh iya, untuk persamaan laju reaksi, selain disimbolkan oleh V, di beberapa buku juga disimbolkan oleh huruf R. Catatan yang ketiga adalah hubungan suhu dengan laju yang disimbolkan oleh V, dan hubungan suhu dengan waktu yang disimbolkan oleh T kecil. Untuk hubungan suhu dengan laju, rumusnya adalah V2 sama dengan V1 dikali N pangkat delta T per T, di mana V2-nya itu sendiri adalah laju kedua, V1-nya adalah laju ke-1, N-nya itu adalah berapa kali, delta T-nya adalah selisih suhu atau suhu akhir dikurang suhu awal, sedangkan T-nya itu adalah setiap kenaikan suhu. Kemudian kalau hubungan suhu dengan waktu, rumusnya adalah
T2 sama dengan T1 dikali 1 per N pangkat delta T per T. T2-nya itu adalah waktu kedua, T1-nya itu adalah waktu ke-1. Untuk N, delta T sama T-nya sama nih. Penjelasannya kayak hubungan suhu dengan laju. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal yang pertama. Larutan asam formiat HCOOH 4,6% memiliki massa jenis 1,01 gram per mili. Jika diketahui mRHCOOH itu 46 gram per mol, konsentrasi larutan HCOOH adalah yang ditanya adalah konsentrasi. Kita cek nih ke rumusnya. Untuk konsentrasi kan ada 3 cara ya menghitung konsentrasi atau molaritas. Kira-kira pakai rumus yang mana nih? Rumus ke-1, rumus kedua, atau rumus ketiga? Karena di sini ada data persentase. Ini Bu ganti warna dulu. Di sini ada data persentase. Kemudian ada massa jenis kan log. Berarti pakai rumus yang kedua. Pakai rumus yang ini ya. Berarti kita salin nih rumusnya. Rumus yang kedua adalah molaritas sama dengan persentase dikali log dikali 10 dibagi ml. Oke, persentasenya tadi nilainya 4,6. Nilai rho-nya 1,01 dikali 10. ml-nya adalah 46. 4,6 kali 10 kan 46 ya, berarti ini bisa dicoretkan ya. Sehingga hasilnya 1,01 molar M kapital, atau bisa juga ditulis 1,01 mol per liter. Ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Molaritas 200 mili larutan urea CONH2 2 kali yang mengandung 3 gram urea adalah, di sini ada data ARC-nya 12, O16, N14, H1. Nah, di sini yang ditanya adalah molaritas. Berarti kita pakai catatan yang pertama nih. Kira-kira pakai rumus yang mana ya? Di sini ada data 3 gram urea sama volumenya 200 mili. Yang ada data massa sama volume, berarti pakai rumus yang ini. Ibu kasih warna yang beda, warna biru nih. Pakai rumus molaritas sama dengan gram dibagi ml dikali 1000 dibagi V dalam nilai. Kita salin rumusnya. M sama dengan gram dibagi ml dikali 1000 per V dalam mili. Gramnya berapa? Gramnya adalah 3 gram. ml-nya kita hitung dulu. Cara menghitung ml dari CONH2 2 kali. Kita cek nilai C itu berapa. Di sini kan jumlah C-nya 1 ya. C itu nilainya 12. Berarti kita tulis di sini 1 dikali 12 ditambah O-nya di sini jumlahnya 1. Nilai O itu adalah 16. 1 dikali 16 ditambah N-nya kan di sini 1 ya, dikaliin 2 di depannya. Berarti
2 dikali ALN itu 14 tambah H-nya itu 2 dikali 2 4, ALH itu adalah 1, 4 dikali 1 1 kali 12 12, 1 kali 16 16, 12 tambah 16 28, 2 kali 14 28, 28 tambah 28 56, 4 kali 1 4, 56 tambah 4 60 gram per mol. Dapat nih nilai MR-nya adalah 60 dikali 1000 dibagi 200. Ini kan 5 ya. 3 bagi 60 ininya jadi 20. 5 bagi 20 ini 4 ya. Atau 1/4. 1/4 itu berarti sama aja 0,25 molar atau 0,25 mol per liter. Selanjutnya soal nomor 3. Larutan NaOH 0,5 molar sebanyak 200 ml diencerkan sehingga konsentrasinya menjadi 0,25 molar. Hitunglah volume larutan setelah pengenceran dan volume pelarut yang ditambahkan. Berarti volume larutan sama volume pelarut. Di sini ada clue terkait diencerkan. Berarti kalau misalnya diencerkan pakai rumus konsentrasi yang ketiga nih. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Kita masukin rumusnya. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1-nya itu 0,5 molar. Volumenya adalah 200 ml. M2 yang diminta itu 0,25 molar. V2-nya belum ada. Sehingga V2 sama dengan 0,5 dikali 200 dibagi 0,25. Ini ya. 0,5 bagi 0,25 kan 2 ya. 2 dikali 200 hasilnya 400 ml. Nah, 400 ml ini adalah volume larutan. Sehingga bisa udah kejawab nih, hitung volume larutan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah volume pelarut. Di mana volume larutan itu kan sama aja volume pelarut ditambah volume zat terlarut. Berarti kalau ditanya volume pelarut, itu adalah volume larutan dikurangin volume zat terlarut. Volume larutannya kita udah dapat, hasilnya adalah 400 ml. Volume zat terlarutnya adalah 200 ml. Hasilnya adalah 200 ml.
Pertanyaan keempat, apabila diketahui laju penguraian gas NO, laju penguraian gas NO3 menjadi gas NO dan gas O2 adalah 1,410 pangkat min 3 molar per second, maka laju pembentukan gas NO adalah, kalau ketemu tipe soal ini, kita buat dulu persamaan reaksinya. Di sini kan dibilang laju penguraian gas NO3, NO3-nya fasenya gas terurai menjadi gas NO fasenya gas ditambah gas O2 fasenya gas. Nah, kita cek nih perbandingan koefisiennya, jumlah atom kanan sama kirinya udah sama atau belum. Di sebelah kiri jumlah N-nya 1, di sebelah kanan jumlah N-nya juga 1. Jumlah O di sebelah kiri itu ada 3, di sebelah kanan jumlah O-nya udah 3, berarti udah sama ya. Ini 1, ini 2, udah 3. Kalau udah setara, kita bisa pakai perbandingan koefisien. Di sini kan udah diketahui nih kalau laju penguraian gas NO3 itu adalah si ini nilainya 1,4 dikali 10 pangkat min 3. Maka laju pembentukan gas NO-nya gimana? Bisa kita masukin rumus. Berarti lajunya NO sama dengan, kan NO yang ditanya ya, berarti koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali laju yang diketahui. Koefisien yang ditanya kan NO, koefisien NO itu 1. Koefisien yang diketahui kan datanya NO3. NO3 koefisiennya 1. Kemudian dikali laju yang diketahui. Laju yang diketahui kan NO3. Lajunya itu 1,4 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Nah, karena 1 bagi 1, maka hasilnya tetap 1,4 dikali 10 pangkat min 3 molar per detik. Soal nomor 5, sebanyak 0,5 mol gas NO dipanaskan dalam ruangan dengan volume 2 liter sehingga membentuk dinitrogen pentaoksida menurut persamaan reaksi 4NO2 fasenya gas ditambah O2 fasenya gas menjadi 2N2O5 fasenya gas. Laju penguraian NO2 saat 10 detik pertama adalah, kalau ketemu tipe soal yang kayak gini, kalian ingat kembali ini, kalau satuan dari laju itu adalah, ini buka sih warna merah. Satuan laju itu kan adalah molar per detik ya, dimana molar itu sendiri kan satuannya mol per liter. Nah, bisa nih kita cari V NO2 sama dengan molaritas dibagi waktu atau T. Kalau nggak pakai ini aja. Laju penguraian pakai ini. Konsentrasi NO2 dibagi waktu. T
tanda kurung Kurawa kan artinya konsentrasi ya. Cara mencari konsentrasi atau molaritas kan mol dibagi N dibagi V per waktu. N-nya itu 0,5 mol, volumenya itu 2 liter, dibagi waktunya itu adalah 10. 0,5 bagi 2 itu adalah 0,25 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,025 M molar per second. Atau kalau misalnya mau dibikin pangkat juga bisa. Kalau bikin pangkat 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar per second. Oke, itu untuk soal nomor 5. Selanjutnya soal nomor 6. Soal nomor 6, dalam bejana yang volumenya 1 liter, mula-mula terdapat 0,05 S2O3 2- dan 0,025 mol I2. Keduanya kemudian bereaksi menurut persamaan reaksi berikut. Setelah 4 detik, hanya tersisa 0,01 mol. Tentukan laju pembentukan S4O6 2-. Karena di sini ada data mula-mula sama data tersisa, berarti kita pakai rumus MRS. Kalau pakai rumus MRS, si persamaan reaksinya harus disalin ulang nih. Kita salin ulang, 2S2O3 2- aquos ditambah I2 fasenya gas menjadi S4O6 2- fasenya aquos ditambah 2I- fasenya aquos. Oke. Mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Sebelum kita ke mula-mula reaksi setimbang, kita cek dulu nih. Jumlah atom kiri sama kanannya udah sama belum? S di kiri jumlahnya 4, di kanan 4, oke udah sama. O-nya di kiri 6, O-nya di kanan 6, oke. I-nya 2, di kiri, di kanan 2, oke udah setara. Kita masukin mula-mula terdapat 0,05 S2O3. Berarti di sini mula-mula ada 0,05. Kemudian dan 0,025 I2 0,025. Yang ini belum ada nih. Bereaksi menurut persamaan reaksi berikut. Oke, setelah 4 detik setelah 4 detik hanya tersisa 0,01 mol S2O3. Oh, ini lupa masih garis. Setelah 4 detik tersisa 0,01. Oke. Nah, kan kalau di sebelah kiri ini tandanya negatif ya. Ini negatif, ini positif, ini positif. Oke. 0,05 dikurang berapa yang hasilnya 0,01? Jawabannya kan 0,04. 0,04. Kalau di sini 0,04, maka di sini nilainya berapa? Gitu ya. Kita pakai perbandingan koefisien. Nilai 0,04 di sini untuk koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 1 berarti kan nilainya 0,02. Dan ini juga koefisiennya kan 1. Berarti ini juga sama 0,02. Di sini kalau koefisiennya 4 berarti jadi 0,04. Kita hitung 0, ini maunya belum dibetulis. 0,025 dibagi minus 0,02
Itu hasilnya 0,005, ini 0,02, ini 0,04. Yang ditanya, tentukan laju pembentukan S4O6 2-. Oke, ini kan masih satuannya mol ya. Ini satuannya satuannya masih dalam bentuk mol, di mana laju itu sendiri kan satuannya harus molar per detik atau second. Berarti kita hitung dulu nih. Lajunya laju pembentukan, yang ditanya S4. Laju pembentukan dari konsentrasi S4O6 2- sama dengan, kalau pembentukan lajunya ditandai dengan tanda positif, delta S4O6 min dibagi delta T kan ya, jadinya mol dibagi volume dibagi delta T. Molnya itu S4O6 nilainya kan 0,02. Volumenya itu adalah 1 liter dibagi delta T-nya 4 detik. 0,02 bagi 1 itu adalah 0,02 dibagi 4. 0,02 dibagi 4 adalah 0,005 molar per detik. Atau kita bikin 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 3 molar per detik atau second. Ini untuk soal nomor 6. Kemudian soal nomor 7. Data percobaan laju reaksi sebagai berikut. Ada 4 percobaan. Yang ditanya adalah tentukan order reaksi total, persamaan laju reaksi, sama konstanta laju reaksi. Oke, kita ke yang A dulu. Order reaksi total. Kalau mau nyari order reaksi total, berarti kan kita harus cari ordernya si P sama ordernya Q ya. Kita cari ordernya P dulu. Order konsentrasi P. Kalau mau nyari ordernya si P, kita pilih data Q yang angkanya sama. Yang angkanya sama itu bisa di percobaan 1, 2, sama 3. Nah, mau pakai data yang mana bebas, pilih 2 aja datanya. Misalnya ibu mau pakai data data 1 dan 2. Oke, kita masukin rumusnya. V2 dibagi V1 sama dengan K dikali P pangkat X dikali P sama apa sih? P sama Q kali Q pangkat Y. Data kedua dibagi K P data ke-1 pangkat X dikali Q data ke-1 pangkat Y. Kayaknya kan bisa dicoret ya. Kita lihat laju di data kedua itu nilainya berapa. Laju di data kedua nilainya 0,08. Laju di data ke-1 nilainya kok hapus 0,0
0,02 sama dengan P di data kedua itu nilainya 0,02 pangkat X. Q di data keduanya itu adalah 0,20 pangkat Y. P di data ke satu nilainya 0,01 pangkat X dikali Q di data ke satu nilainya 0,20 pangkat Y. Ini kan bisa dicoret ya. 0,08 dibagi 0,02 itu, ini kan 0,0-nya bisa dicoret. 8 bagi 2 itu 4. 0,0 ini bisa coret. 2 bagi 1 itu 2 pangkat X. Sehingga nilai X sama dengan adalah 2. 2 pangkat dapat hasilnya 4, X-nya kan berarti 2 ya. Orde P udah ketemu nih. Sekarang kita cari orde Q. Kalau mau cari orde Q, kita pilih data P yang angkanya sama. Data P yang angkanya sama di nomor berapa aja nih? Oh, di nomor 3 sama di nomor 4 nih, sama-sama 0,03. Berarti kita pakai data 3 sama data 4. Pennya kok gak enak. Pensil. Data 3 dan data 4. Oke. Berarti kita tulis V4 dibagi V3 sama dengan K dikali P. Data keempat pangkat X dikali Q. Data keempat pangkat Y dibagi K dikali P. Data ketiga pangkat X dikali Q. Data ketiga pangkat Y. Oke, K-nya kan bisa dicoret ya. Kita cek datanya. Ini ibu mau kasih warna merah. V laju keempat nilainya 0,36. 0,36 dibagi V data ketiga nilainya 0,18. P di data keempat 0,03 pangkat X. Q di data keempat nilainya 0,40 pangkat Y dibagi P di data ketiga nilainya 0,03 pangkat X dikali Q di data ketiga nilainya 0,20 pangkat Y. Oke. Yang ini kan bisa dicoret ya, 0,03 X sama ini bisa dicoret. Kita hitung. Juga bisa dicoret. 36 dibagi 18 hasilnya 2. 0,0 coret. 40 bagi 20 hasilnya juga 2 pangkat Y. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Jawabannya 1. Karena yang ditanya adalah orde total, maka caranya adalah tinggal kalian tambah aja X ditambah sama Y.
nilai X-nya 2, nilai Y-nya 1. Berarti order totalnya sama dengan 3. Ini untuk yang A. Yang B-nya sebelah sini deh. Persamaan laju reaksi. Kalau persamaan laju reaksi kan pakai rumus yang ini. Pakai rumus V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali B konsentrasi B pangkat Y. Kita salin berarti V sama dengan K dikali konsentrasi. Nah, di sini konsentrasi yang dipakai adalah konsentrasi P sama konsentrasi Q. Kayak gitu. Harusnya kali konsentrasi P pangkatnya nilai X-nya tadi berapa? Nilai X-nya sama dengan 2, nilai E-nya 1. Y-nya 1. P-nya berarti pangkat 2, Q-nya pangkat 1. Pangkat 1 boleh ditulis, boleh enggak. Tapi umumnya kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Kayak gini. Selesai deh persamaan laju reaksinya. Sekarang tinggal yang C. Konstanta laju reaksi. Konstanta laju reaksi itu, konstanta itu artinya tetapan. Berarti si K-nya nih yang ditanya. K-nya yang ditanya. Nah, karena kita udah punya persamaan laju reaksinya kan ya, kita salin aja. V sama dengan K dikali P pangkat 2 dikali konsentrasi Q pangkat 1. Nah, kalau ditanya konstanta, kan ini percobaannya ada 4 ya. Pilih aja salah satu datanya. Misalnya ibu mau pakai data percobaan ke-1. Tinggal dimasukin. Laju di data ke-1 itu nilainya 0,02. Biar muat ini ibu geser dulu. Ini ya, 0,02. Satuan laju reaksi apa? Satuan laju reaksinya mol per second. Mol per second sama dengan K dikali P-nya itu nilainya berapa di data ke-1? 0,01 M. 0,01 molar dikuadratkan dikali konsentrasi Q di data ke-1-nya nilainya 0,20. Nah, berarti kalau yang ditanyanya K, berarti tinggal pindah ruas ya. 0,02 molar per second dibagi 0,01 molar dikuadratkan dikali 0,20 molar. Ibu mau bikin jadi 10 pangkat. 0,02 kan berarti 2 kali 10 pangkat min 2 molar. S-nya itu kalau dinaikin ke atas kan sama aja S pangkat min 1 gini ya. Dibagi 0,01 itu kan sama aja 1 dikali 10 pangkat min 2 molar dikuadratin dikali 0,2 itu kan berarti 2 kali 10 pangkat min 1 molar ya. Ya nggak mau tapi.
Ibu pindahin dulu. Oke. 2 kali 10 pangkat min 1 M. Ya. Terus Ibu kesiniin. Ini kita salin ulang. 2 kali 10 pangkat min 2 M kali S pangkat min 1. 1 kali 10 pangkat min 2 M dikuadratin kan berarti sama aja 1 dikali 10 pangkat min 4 ya, M kuadrat, dikali 2 kali 10 pangkat min 1 M. Kita salin ulang lagi. 2 dikali 10 pangkat min 2 M S pangkat min 1 dibagi 1 kali 10 pangkat min 4 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. 1 kali 2 nya kan 2. 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 5. M pangkat 2 dikali M pangkat 1 berarti hasilnya jadi M pangkat 3. Oke. Ini bisa dicoret kan ya 2. 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 5. Berarti kan sama aja 10 pangkat min 2 ditambah 10 pangkat min 2 ditambah 5, hasilnya kan 10 pangkat 3 ya. M dibagi M pangkat 3 atau sama aja M pangkat 1 dikurang 3. M pangkat minus 2 S pangkat minus 1. Oke. Ini untuk soal nomor 7. Sekarang kita ke soal nomor 8. Suatu percobaan dilakukan untuk menyelidiki laju reaksi A ditambah B menjadi C. Diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan data percobaan, persamaan laju reaksinya adalah, kalau sebelumnya di soal nomor 7, data yang diketahuinya kan ini nih, laju. Sedangkan kalau soal nomor 8, data yang diketahuinya waktu. Nah, sebenarnya nggak beda jauh, tinggal nanti datanya dibalik. Kita coba ya. Caranya masih sama. Kalau mau nulis persamaan laju reaksi, berarti kita harus tahu ordenya dulu kan ya. Kita cari ordenya A dulu. Ordenya A. Kalau mau cari ordenya A, pilih data B yang sama, angka yang sama. Itu ada di data 1 sama data 2. 1 dan 2. Oke. Berarti tinggal kita masukin ke scroll. Kita masukin waktu pertama dibagi waktu kedua sama dengan K dikali A. Nah, kalau sebelumnya kan di laju, kalau di sininya, di sininya 2, di bagian atas 2, di bagian penyebut ya, pembilang. Dibilang pembilangnya 2, maka di sini juga sama kan, pakai data kedua juga. Kalau di bawahnya 1, yang ini juga ikut sama nih 1. Kalau data yang diketahuinya laju. Nah ini karena data yang diketahuinya waktu, posisinya dibalik. Kalau di sininya 1, di bawahnya 2, nanti posisi 2-nya naik ke atas gini. Dikali B pangkat Y, ininya juga data kedua. Bagi K dikali A-nya, pakai data ke-1 pangkat X dikali B-nya data ke-1 pangkat Y. Oke, kita masukin ya. Waktu pertama itu nilainya 16. 16 dibagi waktu kedua nilainya 8. Sama dengan K-nya bisa dihilangkan. A di data kedua nilainya 0,04 pangkat X
dikali B di data kedua nilainya 0,6 pangkat Y dibagi A di data ke-1 nilainya 0,02 pangkat X dikali B di data ke-1 nilainya 0,6 pangkat Y. Ini bisa dicoretkan ya. 16 dibagi 8 itu 2. Ini juga bisa coret. 4 dibagi 2 itu adalah 2 pangkat X. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Berarti nilai X-nya sama dengan 1. Ini baru orde A. Kita cari orde B. Kalau mau cari orde B, kita pilih data di A-nya itu yang angkanya sama. Yang angkanya sama data nomor berapa? Data nomor 1 sama data nomor 3. Berarti kita tulis data 1 dan 3. Oke. Kita tulis karena dia waktu, nanti ngitungnya dibalik ya. Berarti T1 per T3 sama dengan K dikali A data ketiga pangkat X dikali B data ketiga pangkat Y dibagi K dikali konsentrasi A data ke-1 pangkat X dikali B data ke-1 pangkat Y. Kita masukin. Waktu pertamanya nilainya 16. Waktu ketiganya nilainya 4. K-nya kan bisa dicoret. A di data ketiga nilainya 0,02 pangkat X. B di data ketiga nilainya 0,12. A di data ke-1 nilainya 0,02 pangkat X. B di data ke-1 nilainya 0,6 pangkat Y. Yang ini bisa dicoret. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Nah, kan bisa dicoret ya. 12 bagi 6 hasilnya 2 pangkat Y. Berarti Y itu sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Jawabannya 2. Oke, yang ditanya adalah persamaan laju reaksinya. Oke, persamaan laju reaksi berarti V sama dengan K dikali reaktannya ada apa aja nih? Oh, reaktannya ada si A sama si B. Oke, kita salin lagi. K dikali A kan pangkat X ya, dikali B pangkat Y. Nah, kita salin ulang. V sama dengan K dikali A. X itu nilainya berapa? X itu nilainya 1. Kalau 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Dikali konsentrasi B pangkat Y. Y itu nilainya berapa? Oh, Y nilainya 2. Selesai deh persamaan laju reaksinya. Soal nomor 9. Reaksi A ditambah B menjadi C mempunyai laju reaksi V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat setengah. Jika konsentrasi A dan B masing-masing diperbesar 4 kali, laju reaksi akan meningkat sebesar. Oke, kalau ketemu tipe soal kayak gini, persamaan laju reaksinya kita salin ulang dulu. V sama dengan K dikali A pangkat 2 dikali B pangkat setengah. Oke, di sini kan dibilang konsentrasi A sama B masing-masing diperbesar 4 kali ya. Nanti di sini
bagian A sama B-nya tinggal diubah jadi angka 4. Jadi K dikali 4, ininya tetap kuadrat, ininya juga 4, pangkatnya setengah. K, 4 dikuadratin kan 16. 4 pangkat setengah kan sama aja akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Berarti jawabannya 32. Tuh ya. Nah, selain pengaruh konsentrasi, di sini kan jika konsentrasi ya, selain konsentrasi juga bisa oleh faktor-faktor yang lain. Faktor yang lainnya apa aja? Bisa luas permukaan, bisa tekanan gitu. Kalau volume juga bisa, tapi volume itu berbanding terbalik sama tekanan. Volume berbanding terbalik dengan tekanan. Tuh ya. Tapi biasanya yang keluar tuh antara konsentrasi, tekanan, oh iya, suhu juga bisa. Suhu, luas permukaan, tekanan, suhu. Oke. Soal ke-10. Laju suatu reaksi akan bertambah menjadi 2 kali lipat untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Laju reaksi pada suhu 75 derajat Celcius dibandingkan pada suhu 35 derajat Celcius akan naik menjadi. Di sini kan tentang laju reaksi dihubungkan dengan suhu ya. Dibandingkan dengan laju suatu reaksi, ya, dihubungkan dengan suhu. Berarti kita pakai rumus hubungan suhu dengan laju reaksi. Berarti V2 sama dengan V1 dikali N pangkat delta T per T. Kita tulis dulu di sini. V2 sama dengan V1 dikali N pangkat delta T per T. Oke. V2 samping ya. V2 laju keduanya kan yang ditanya. Laju ke satunya bisa ditulis V1 aja nggak apa-apa, atau ditulis kali juga boleh. N-nya itu kan berapa kali? Di sini ada kalimat 2 kali. Berarti nilai N-nya adalah 2. Delta T itu adalah selisih suhu. Suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu 75 dikurang 35. 75 kurang 35 itu berarti ini tulis di sini deh. Delta T sama dengan 75 dikurangin 35. Hasilnya kan 40 ya. Berarti 40 dibagi T itu setiap kenaikan suhu. Oh, setiap kenaikan 10 derajat. Oke, kita tulis lagi. V1 sama dengan 2 dikali 40 bagi 10 itu 4. 2 pangkat 4 itu hasilnya 16 kali dari 16 kali. Soal terakhir, the last question. Suatu reaksi berlangsung selama 45 menit pada suhu 10 derajat Celcius. Apabila suhu dinaikkan sebesar 20 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung 3 kali lebih cepat. Jika reaksi dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama. Oke, ini ada hubungan laju reaksi dengan waktu
waktu. Berarti kalau hubungan suhu dengan laju, hubungan laju reaksi dengan waktu, hubungan suhu dengan waktu, berarti pakai rumus T2 sama dengan T1 dikali 1 per N pangkat delta T per T. Oke, T2 nya yang ditanya, ini jangan sama dengan dong. T2 nya yang ditanya, T1 nya itu 45 menit, 1 per N, N-nya berapa kali? N-nya 3 kali. Kita hitung delta T-nya dulu. Delta T-nya suhu. Jika reaksi dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius, 50 dikurangin 10. Itu hasilnya 40. 40 dibagi setiap kenaikan berapa? Setiap kenaikan 20. Oke, kita salin lagi di sini ya. T2 sama dengan 45 menit dikali 1 per 3, 40 bagi 20 itu 2. Berarti 45 menit dikali 1/3 dikuadratin itu berarti kan 1/9 ya. Berarti 1/9 dari 45 menit. Hasilnya 5 menit. Oke. Mungkin ini saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan UH laju reaksi dan mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Annyeong.